Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan salah satu nikmat yang sedang kita nikmati pada saat ini adalah bisa berkumpul dalam acara Development Academic Insani. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan semoga kita termasuk umatnya di akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mardian selaku narasumber yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini untuk berbagi bersama kami. Kemudian panitia, dan tentunya seluruh peserta yang mendedikasikan waktunya untuk bersama-sama belajar di sini terkait kepenulisan esai. Allah menciptakan kita dalam bentuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ikoma, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan salah satu bagian dari ETB-nya. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, apa kabar nih teman-teman? Boleh langsung dijawab di fitur chatnya. Oh iya, teman-teman ada di mana nih sekarang? Boleh langsung, misalkan Tangerang, alhamdulillah kabarnya baik gitu. Jadi formatnya dalam menjawab sekarang lagi di mana? Boleh langsung dengan kondisinya sekarang. Alhamdulillah. Ada Kak Wahyu Aulia, alhamdulillah baik Kak. Ada lagi dari Purwokerto, oh Masya Allah. Dari Kak Naufal Fahri, alhamdulillah baik Kak. Bogorian, oh Masya Allah. Ada yang masih di sekitaran kampus ya? Masih di Madura, oh iya Kak, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ayo nih teman-teman, boleh nih, saya mau tahu dulu nih kabarnya. Yellowan di sini, apa tuh Yellowan Kak Siti Aminah? Ada Kak Dwi Mardiana, Jakarta, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kuningan, Sulawesi, alhamdulillah baik Kak. Masya Allah. Kuningan Kak. Oke, siap Kak Siti Aminah. Baik, boleh nih teman-temannya. Kalau misalkan ada teman-temannya yang belum bergabung, boleh diajakin terlebih dahulu. Ada Kak Umi dari Luwu, alhamdulillah baik Kak, Masya Allah. Insya Allah ya, semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam kondisi sehat dan semoga keluarganya selalu diberikan kesehatan dan juga dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik nih teman-teman, mungkin langsung saja ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan hal yang baik. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya nih teman-teman, akan ada pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Kak Fajar. Mari kita dengarkan dan simak baik-baik supaya kita sama-sama mendapatkan rahmat. Kepada Kak Fajar, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya suara saya kedengaran? Sudah, Kak. Jelas ya? Iya. Oke, teman-teman juga bisa buka ya Al-Baqarah ayat 146 halaman 23 sampai 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Artinya orang-orang yang
telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anaknya mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad SAW termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dihadapkan kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Adalah pembacaan Al-Baqarah pada siang ini. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar atas pembacaan tilawahnya. Baik. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya nih, teman-teman, ada beberapa tata tertib yang harus diketahui oleh teman-teman. Yang pertama, nih, meluruskan niat karena Allah semata. Yang kedua, menghadiri acara tepat waktu. Kemudian yang ketiga, mengganti nama Zoom dengan format nama _ lembaga dakwah. Nah, boleh nih teman-teman, saya lihat di partisipan masih belum diganti, boleh langsung diganti namanya dengan format nama _ lembaga dakwah. Seperti itu ya. Kemudian tata tertib berikutnya menjaga kondusivitas selama acara berlangsung dengan mematikan mic kecuali jika dipersilakan dan tidak mencoret-coret layar Zoom. Kemudian menghormati yang sedang berbicara dengan tidak menyambi pekerjaan lain dan menyalakan kamera jika memungkinkan. Kemudian yang keenam, menggunakan virtual background yang sudah diberikan dan tidak ada kendala. Dan yang terakhir yaitu mengisi daftar hadir yang disediakan. Nanti akan di-share oleh pihak panitia. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sesi materi, nah kita kenalan dulu yuk sama pemateri pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, beliau merupakan Kak Mardian Isnawati. Kak Mardian Isnawati ini merupakan lulusan IBB University, jadi kakak kelas kita, dari Departemen Biologi. Nah, Kak Mardian ini memiliki pengalaman organisasi pada tahun 2018 sampai 2019, itu berkecimpung di UKM dan pernah menjadi sekretaris Departemen Community Development Forces IPB dan juga pernah menjadi kepala dari Departemen Community Development Forces IPB. Kemudian kakak juga pernah mendapatkan penghargaan, bukan pernah lagi teman-teman, banyak sekali penghargaannya. Pada tahun 2019, Kak Mardian ini pernah menjadi juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Festival RIPB, kemudian juara 1 Lomba Esai Nasional LIM Universitas Atmajaya Yogyakarta, pernah menjadi Best Presentation Lomba Esai Nasional LIM Universitas Atmajaya Yogyakarta, kemudian menjadi finalis National Brawijaya Quranic Paper Competition Universitas Brawijaya, kemudian pernah menjadi third place PKM 5 Field Syariah Economic Departemen IPB University, kemudian pernah menjadi finalis di Lomba Karya Tulis atau LKTI Nasional Universitas Bengkulu. Nah, di tahun 2020 juga kakak pernah prestasinya luar biasa nih. Pemateri Teenager in Action Forces IPB, kemudian pernah menjadi mentor kepenulisan di Esai Dai Islamic Student Center IPB, dan pernah menjadi pemateri webinar TIA Forces IPB dengan tema meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Wah, memang sudah tidak diragukan lagi, kakaknya memang dari awal berkecimpung di dunia UKM dan UKM-nya itu terkait kepenulisan proses IPB, dan mungkin teman-teman di sini nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Dan nanti kita di sini sistemnya sharing-sharing, tapi nanti akan ada penyampaian materi dari kakak terlebih dahulu, dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Nah, di situ teman-teman bisa explore dan gali dari Kak Mardian. Boleh mungkin langsung saja ya, daripada kita menunggu lama-lama. Boleh kita sapa terlebih dahulu pemateri pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Kak Mardian. Mohon maaf Kak, mic-nya masih belum di-unmute. Nah, iya Kak, betul. Assalamualaikum Kak Mardian. Halo Kak. Oh, sepertinya. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Iya Kak.
Aduh, mohon maaf ya, baru ini soalnya gangguan terus dari tadi. Baru nyapa ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, nggak apa-apa. Kakak sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang paling kerja aja sih. Kakak kerja baru berapa ya? Baru 4 bulan lah, biasa baru lulus. Siap Kak. Sehat kan ya Kak ya? Alhamdulillah ya kabarnya hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Kak, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih Kak buat mendapatkan materi dari Kakak. Mungkin langsung saja ya Kak ya kepada Kak Marian. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak? Sudah Kak, sudah terdengar dengan jelas. Baik, teman-teman semua, selamat siang. Kakak senang banget hari ini diberi kesempatan buat berbagi ilmu ataupun pengalaman yang kakak dapat. Ini teman-teman IPB angkatan berapa aja nih? Kalau boleh tahu. Beragam Kak, ada 54. 57 Kak. 57 bahkan ada Kak. Wow, semangat ya. Oke, kakak tahu ya ini di jam-jam yang lumayan kritis ya di siang-siang gini, tapi teman-teman semua semangat untuk cari tahu apa aja sih yang bisa didapatkan pada siang ini gitu, bisa produktif. Jadi luar biasa banget. Jadi kakak juga tambah semangat nih untuk bisa nyapein materi ke teman-teman semua gitu. Nah, sebelumnya tadi kan udah panjang sekali gitu ya dari moderatornya sudah memperkenalkan gitu. Jadi kakak secara singkat aja ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak itu nama lengkapnya Mardian Isnawati, biasa dipanggil Mardian atau Dian, kayak gitu. Nah, kakak baru lulus itu di bulan Juli tahun 2020 dari Departemen Biologi IPB angkatan 53 gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang satu departemen gitu ya sama kakak, Departemen Biologi. Nah, jadi pada kesempatan ini gitu kakak akan coba untuk sharing. Kita nggak usah serius-serius banget ya, karena ini siang juga gitu. Jadi mindset atau pikiran kita itu sebelum mulai belajar ataupun mulai mendengarkan materi jangan kepikiran berat dulu gitu. Ah ini kita mau dengerin materi nih harus siap-siap nih, harus siap nggak ngantuk, harus siap ini. Nah itu sebenarnya kalian udah memikirkan duluan gitu betapa susahnya gitu untuk menerima materi. Tapi ketika kalian udah jalanin, oh gampang aja nih masuknya kayak gitu. Jadi kita santai aja gitu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, jadi di sini kakak ada tulis ini niat gitu. Jadi sebenarnya apa sih kekuatan dari niat ini sebenarnya? Kita harus tahu dulu nih sebenarnya ketika kita udah mulai nulis gitu, alasan kita mau nulis itu apa, niat kita nulis itu apa gitu. Jadi kalau kakak dulu itu karena ikut di organisasi keilmiahan ya yang ada di IPB dari tingkat pertama, jadi benar-benar masuk karena mau belajar gitu. Kakak sama sekali nggak punya pengalaman lomba-lomba menulis gitu sebelumnya. Pas SMA itu nggak ada. Gitu. Jadi kakak berusaha banget nih untuk coba menyeimbangkan di dalam UKM tuh kayak gimana orang-orangnya. Dan ternyata kakak dikelilingi sama teman-teman yang emang udah hebat-hebat banget gitu. Yang setiap bulannya pergi ke luar kota, terus ada yang ke luar negeri, terus lomba ke sana ke sini kayak gitu. Sedangkan kakak latar belakang aja masih bingung gitu buatnya gimana gitu pas awal. Jadi kakak berusaha banget belajar dan kakak dulunya kayak kalian gitu ngedengerin pokoknya setiap kali ada kelas-kelas kepenulisan kakak coba untuk selalu ikut gitu ya. Walaupun kan kalau tingkat pertama, tingkat kedua masih agak padat kuliahnya. Nah, kakak coba untuk ikut. Nah, mungkin yang kakak temui adalah, keren banget gitu ya, orang-orang yang ngomong di depan gitu kan. Kalau sekarang kan kita via Zoom ya. Kalau dulu itu kalau
kelas kayak gini kan kita ngelihatnya orang megang mic, terus dia kayak udah jago banget dan lain sebagainya. Dan kakak lihat, kakak perhatiin ternyata orang-orang tersebut tuh kok baik banget gitu, mau untuk berbagi. Setiap kakak tanya apapun itu selalu mau untuk sharing kayak gitu. Jadi kalau kebanyakan orang itu ngomongnya orang pintar itu banyak gitu, tapi yang mau berbagi itu sedikit gitu. Nah mungkin kakak berawal dari situ gitu, niat untuk menulis. Jadi di IPB itu untuk orang yang banyak sekali lombanya tuh banyak banget. Mahasiswa itu banyak banget yang ikut lomba, yang berprestasi itu juga lebih banyak gitu. Tapi yang bicara di depan kalian sekarang itu adalah kakak gitu. Nah itu adalah takdir gitu menurut kakak gitu. Karena apa, niat awal kakak untuk nulis dulu itu adalah kakak pengen apa yang kakak dapatkan, ilmu atau pengalaman yang nantinya kakak lombakan itu bisa kakak bagi ke kalian gitu. Bisa kakak bagi ke orang-orang lain. Nah, itu adalah niat kakak awal kenapa pengen banget untuk mulai menulis yang serius kayak gitu. Jadi mulai sekarang kalian tentuin niat gitu. Kalau misalnya niat kita baik, pasti akhirnya juga akan baik. Nah, next untuk slide selanjutnya. Oke, jadi benar kalau misalnya kata orang itu hasil itu benar-benar tergantung niat gitu. Apa yang kakak rasakan sekarang itu adalah hasil apa yang sudah kakak niatkan dari dulu. Kayak gitu. Jadi mulai sekarang kalian coba untuk merangkai atau kalian coba tanamkan niat apa nih yang pengen kalian tanamkan ketika mau mulai untuk menulis. Oke, selanjutnya. Oke, jadi sekarang itu situasi yang cukup berbeda gitu ya, yang cukup berbeda bagi kita, terutama mungkin bagi IPB 57 gitu ya, yang baru gitu, belum merasakan nih gimana nih kehidupan kampus, asrama di IPB kayak gitu. Jadi sekarang ini adalah masa yang cukup berbeda gitu. Ada yang sebagian orang memang melihat kondisi sekarang itu sangat-sangat susah, tapi ada yang melihat dari sudut pandang yang beda gitu. Oh, ini kesempatan gitu buat saya gitu. Jadi produktif di masa pandemi dengan menulis. Apa aja manfaatnya? Selanjutnya, oke, jadi menulis di masa pandemi ini sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke niat kita tadi, apa sih yang kita bisa dapat nih dari menulis kayak gitu. Nah, hal utama gitu yang akan kalian rasakan ketika kalian udah biasa untuk nulis adalah kalian terlatih untuk berpikir kritis. Kenapa sih berpikir kritis itu penting? Sangat-sangat penting gitu di zaman sekarang. Kita akan dihadapkan dengan banyak perubahan kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak adaptif, kita nggak bisa cari solusi dari perubahan yang ada, ya kita bakalan tersingkir gitu. Kalau misalnya teori adaptasi, kalau kita nggak bisa teradaptasi ya kita akan musnah kayak gitu. Jadi zaman sekarang penting sekali untuk berpikir kritis kayak gitu, dan hasil akhirnya kita bisa nih untuk selalu ngasah kreativitas kita. Explore sebenarnya kemampuan kita tuh nggak cuma di sini loh gitu. Dan cara untuk mengukur kemampuan kita ke depannya ya dengan cara kita terlatih untuk berpikir kritis kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, gimana sih cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Yang pertama itu adalah, ini umum ya, gitu ya. Jadi kita harus perbanyak membaca apapun itu. Jadi dulu itu kakak orang yang malas sekali baca gitu ya. Tapi ketika kakak udah mulai dihadapkan di lomba yang, kalau sekarang ya kebanyakan lomba itu kayak gini ya, jadi nge-zoom kayak gini. Kalau dulu itu kita harus pergi ke Jogja, kita harus pergi ke Bengkulu, urus ini, urus itu. Jadi benar-benar atmosfernya itu ya kayak kompetisi yang benar-benar menantang kayak gitu. Jadi ketika kakak lihat kita mempresentasikan hasil karya kita gitu, tapi juri-juri itu akan menanyakan hal lain kayak gitu.
Jadi ada tuh juri yang memang dia nggak nanya tuh sesuai bidang kita, nanyanya ke arah lain. Nah, kadang di situ kakak mulai sadar, oh berarti wawasan kita juga harus luas kayak gitu. Dan kakak lihat teman-teman yang lain gitu ya, jadi dari univ lain, oh mereka bisa jawab itu gitu. Nah, ternyata mempunyai wawasan yang luas dan kita bisa mengaitkan satu sama lain, bidang satu sama lain itu sangat-sangat diperlukan gitu ketika itu. Gitu. Jadi harus banyak membaca. Nah, kalau untuk pemula nih, kalau misalnya kalian baru mau mulai menulis, kakak sangat menyarankan perbanyak baca tentang masalah-masalah yang sedang tren sekarang. Kayak gitu. Jadi solusi yang akan kalian coba untuk pikirkan nanti tuh langsung ke arahnya sana, gitu. Langsung ke arah masalahnya. Nah, kemudian mulai sekarang di lingkungan sekitar atau di teman-teman sekitar atau kalian yang suka scroll-scroll di HP-nya, media sosial, nah itu kalian mulai untuk pertanyakan setiap hal kecil, kayak gitu. Oh ini kenapa sih parfum bisa baunya beda sama yang lain kayak gitu. Terus ini kenapa ya? Misalnya virus corona itu bisa bermutasi. Kayak gitu. Sebenarnya nggak terlalu berat ketika kalian udah mulai cari tahu kayak gitu. Jadi coba mulai sekarang kita pertanyakan setiap hal kecil. Nah kemudian, ini intinya adalah kita mulai untuk menulis apapun yang kita dapatkan, itu kita coba untuk nulis aja gitu. Jadi nggak harus yang benar-benar panjang, nggak harus yang harus ada laptop, pakai HP ataupun kertas, itu tulis aja gitu. Nah kemudian pastikan selalu asumsi yang dibuat. Ketika ini mungkin contoh sederhananya adalah ketika kalian praktikum misalnya. Nah, kalau praktikum itu kan pasti ada tuh simpulannya kayak gitu. Kalau misalnya ada yang sesuai teori, ada yang enggak. Kenapa enggak sesuai? Itu biasanya kalau enggak sesuai teori langsung aja tuh praktikan tuh pada karena kesalahan praktikan kayak gitu. Itu terlalu umum banget gitu ya. Coba aja gitu. Kan kalau teori itu dia dari percobaan-percobaan ya. Ada percobaan yang berhasil, ada yang gagal. Kalau misalnya percobaan banyak yang berhasil, teori yang kuat itu gitu. Tapi ada nih teori yang gagal kayak gitu. Jadi nggak harus semua teori itu kalian harus benarkan kayak gitu. Cari tahu aja. Nah, kalian bisa cari tahu lewat riset. Nah, risetnya ini kecil-kecilan aja gitu. Ini paling banyak bisa kalian coba eksperimen itu pada saat kalian praktikum kayak gitu. Jadi riset-riset ini kenapa pada saat fotosintesis ada yang keluarnya ada CO2, terus yang keluar ada oksigen, kemudian kenapa dia butuhin matahari dan lain sebagainya. Nah itu coba untuk dicari tahu. Jangan, kalau zaman dulu pada saat kita PPKU ya tingkat pertama itu teman-teman tingkat pertama pasti nyerbu yang namanya buku praktikum kakak tingkat kayak gitu. Jadi nyerbu biar nanti disamain teorinya lah, kemudian disamain kalimat, oh yang penting ini udah dapat alasannya kenapa kayak gini, simpulannya udah dapat, udah gitu. Jadi mulai sekarang jangan hanya kita coba untuk tiru kayak gitu, kita coba untuk kembangin lagi gitu. Mulai aja dari hal sederhana, yaitu laporan praktikum kalian perkaya lagi, nggak cuman stuck di situ-situ aja gitu. Nah, kemudian di sini adalah cobalah untuk tidak mudah percaya. Nah, apalagi ya di zaman-zaman sekarang itu banyak sekali berita-berita hoax gitu, kalau misalnya kita bilang hoax sana sini, apalagi pas masalah COVID timbul pertama kalinya itu adalah yang bilang COVID ini kayak gini, COVID ini menyebabkan ini kayak gitu. Oh nggak boleh nih nyebar melalui paket, misalnya nih paket dari Jakarta ke Bima itu tiba-tiba masih ada coronanya kayak gitu, banyak sekali.
Dan untuk cari tahu fakta di internet itu gampang banget teman-teman. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada berita langsung aja ke Google, langsung aja. Itu semua ilmu pengetahuan gitu. Semuanya nanti akan berkaitan ketika kalian udah dapat satu masalah yang pengen kalian angkat serius nih beritanya. Nanti pasti ada aja kaitan sama apa yang pernah kalian baca sebelumnya. Kayak gitu. Pengetahuan itu sangat-sangat berharga menurut kakak gitu. Walaupun hari ini nggak kepake, pasti tahun depan atau berapa puluh tahun lagi itu sangat berguna untuk kita gitu. Oke, selanjutnya. Oke, nah di sini kakak akan jelaskan untuk tahapan menulis. Teman-teman bisa coba untuk menyediakan catatannya. Oke, tahapan menulis yang pertama, ini versi kakak ya, jadi sebenarnya bisa kalian ganti, bisa kalian menurut versinya kalian aja sendiri gitu. Cuman ini kakak ngasih gambaran, biasanya kakak kalau nulis itu tahapannya kayak gimana. Yang pertama, kakak harus nemuin ide dulu, kayak gitu. Baru nanti kembangin nih, dari ide tersebut dampaknya seperti apa sih? Sebesar apa sih dampaknya nanti kalau ini bisa direalisasikan? Kadang kan ada orang yang mikir dulu nih, masalahnya dulu nih, baru nanti cari idenya. Nah, kalau kakak itu tipe orang yang idenya dulu nih harus ditemuin gitu, baru nanti kita cari masalahnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini versi masing-masing orang beda-beda ya. Nah, kemudian ini yang paling penting juga, ketika kita sudah menemukan ide, kita langsung buat yang namanya kerangka berpikir. Oke, jadi kerangka berpikir itu kakak lupa masukin di slide-nya ya contohnya. Cuman dari SMA kayaknya ini udah diajarin ya. Jadi kerangka berpikir itu biasanya langsung ke latar belakang, dikasih bagan-bagannya itu latar belakang, kemudian solusi. Kalian nawarin solusi apa, terus di bawahnya kalian tulis solusi yang pernah ada. Kayak gitu. Pasti setiap masalah kan ada solusi gitu yang pernah adanya. Dan kalian coba untuk ngembangin, untuk coba modifikasi, atau kalian punya solusi yang jauh lebih bagus gitu, dan sangat berbeda dengan solusi yang pernah ada. Tetap harus kalian cantumin nih solusi yang pernah ada tuh apa aja kayak gitu, untuk menguatkan kalau solusi kalian itu lebih baik loh dibandingkan solusi yang ini. Gitu. Jadi usahakan dimasukkan juga nih solusi-solusi yang pernah ada. Nah, kemudian ketika kita sudah jadi kerangka berpikir ini paling nggak nyampe satu halaman juga gitu. Jadi benar-benar kayak bagan alir gitu, dari atas ke bawah, mengerucut sampai kesimpulannya nanti. Nggak nyampe satu halaman, sedikit. Nah, kemudian kita lanjut untuk menulis draft. Nah, draft ini udah banyak nih, kayak gitu, udah beberapa halaman. Kalau esai itu pada umumnya dia 3-5 halaman, itu udah maksimal ke 5 halaman kalau lomba ya biasanya kayak gitu. Jadi draft ini ibaratnya kasarnya sebelum jadi esai. Kalian udah nulis latar belakangnya apa aja, kemudian solusi-solusinya kalian jabarin, data-datanya kalian jabarin, itu semua ada di draft. Kayak gitu. Nah, udah di menulis draft nih, sebelum benar-benar jadi karya kalian, esai, KTI, ataupun bisnis plan, itu tahapan keempat ini sangat penting juga nih menurut saya, yaitu koreksi. Biasanya kalau lomba nasional itu harus ada dosen pembimbingnya, Nah, usahain yang ngoreksi ini pertama adalah dosen pembimbing kalian. Kemudian kalian minta bantuan nih sama teman-teman kalian, nggak harus yang pro banget dalam menulis, gitu. Minta bantuan aja kalau misalnya ada yang typo, terus kemudian ada kalimat yang nggak sesuai, ada yang menurut teman kalian aneh, kalian minta bantuan aja nih, koreksiin ya, minta tolong untuk dikoreksiin. Kayak gitu. Karena sesuai pengalaman kakak, segimanapun kakak udah coba baca 5 kali, 3 kali, dari pandangan kakak itu udah benar banget nih, udah baik nih,
tulisannya udah bagus banget nih, nggak ada yang tipu lah kayak gitu. Tapi ketika kakak coba nyerahin ke teman yang satu, teman yang lain ada aja gitu ternyata kesalahannya. Jadi sangat kakak rekomendasikan untuk koreksi di sini. Nah, kemudian kalau misalnya ini bagian kelima, ikut lomba, apalagi lomba nasional dari unit-unit yang ada di Indonesia, itu harus sekali perhatikan buku panduan. Kalau misalnya menulis, biasanya kan kita di IPB itu ada DPPKI ya. Kalau misalnya kakak lihat yang 2020, itu sangat-sangat jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Nggak berbeda banget sih, tapi ketika kakak baca, oh lumayan juga gitu di revisinya nih DPPKI-nya. Biasanya kakak kalau lomba itu ikutin dulu versinya IPB. Setelah itu kakak baru baca buku panduannya. Oh ternyata marginnya segini nih, nggak sama kayak IPB. Oh ternyata daftar pustakanya tuh harusnya kayak gini, beda sama IPB, kayak gitu baru kakak benarin. Tapi ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan masing-masing. Kadang juga ada yang dia merhatiin buku panduannya dulu, baru nanti sesuaiin sama IPB gitu. Cuman kan gini ya teman-teman, setiap kita ikut lomba, kita pasti pengennya versinya yang mengadakan lomba kan, kayak gitu. Jadi harus benar-benar nih diperhatikan buku panduan yang menyelenggarakan lomba. Segimanapun kita percaya nih, udahlah versi tata menulisnya IPB aja nih dipakai, ini udah bagus kayak gitu. Tapi sama sekali kita nggak boleh abaiin yang namanya buku panduan. Karena sebelum orang menilai isi, sebelum orang menilai kita dari universitas mana, sebelum orang menilai inovasi kita hebat apa enggak, yang pertama kali dilihat adalah kesesuaian tulisan atau struktur tulisan kita dengan buku panduan yang penyelenggaranya. Ini semoga masih segar ya. Udah masih slide berapa ini ya? Semoga masih semangat. Masih, Kak. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini dia. Jadi kakak punya tips nih. Apa aja sih ide-ide yang bagus gitu? Nah, ide yang bagus, terutama kalau dilombakan ini ya, itu yang pertama, kalian ngangkat permasalahan itu yang kekinian. Oke. Kalian ngangkat permasalahan yang kekinian, misalnya kayak kalau sekarang kan yang paling sering adalah Halo, Kak Marian. Apakah masih terhubung, Kak? Sepertinya ada gangguan sinyal dari Kak Marian. Halo, Kak. Halo. Halo, Kak. Mohon maaf ya. Iya, Kak. Ada gangguan sedikit. Siap, Kak. Sepertinya kakak bakalan ganti ini ya. Ini kan kakak pakai HP ya. Kakak ganti ke laptop sebentar ya. Mohon maaf sekali nih. Siap, Kak. Tidak apa-apa. Ya, sambil mengingatkan ya buat teman-teman, jangan lupa di
dicatat insight-insight yang didapat dari Kak Mardian, dicatat supaya siapa tahu lain hari, lain waktu bisa dibaca-baca kembali dan bisa jadi tuntunan buat teman-teman di saat menulis seperti itu ya. Karena di akhir nanti akan ada challenge khusus buat teman-teman. Sambil menunggu Kak Mardian, ingetin lagi bahwa nanti akan ada challenge buat teman-teman pada saat rangkaian seperti itu. Ya, untuk teman-teman jangan lupa nanti di sesi akhir akan ada presensi yang disampaikan oleh pihak panitia. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Dan untuk challenge yang telah dikabarkan akan mendapatkan hadiah yang disampaikan oleh dari pihak panitia. Halo, Mardian, apakah sudah bisa? Oke, masih menunggu ya teman-teman, dari Kak Mardian sedang mengganti device. Halo, apakah sudah kedengaran? Sudah terdengar Kak, tapi sedikit menggema. Ini udah? Nah, ya. Ini menggema? Sudah Kak. Teman-teman, mohon maaf sekali ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama tadi yang kakak bilang, ide yang bagus itu ide yang pertama kita ngangkat permasalahan yang kekinian. Kalau kemarin pas zaman-zamannya kakak itu permasalahan yang paling sering banget ini adalah sampah kayak gitu. Jadi pas zaman-zamannya kakak itu sampah di laut yang ketemu, tiba-tiba ada sampah Indomie yang berapa tahun yang lalu, terus ada di laut kayak gitu, tiba-tiba muncul. Nah itu pas zaman kakak. Kalau di zaman sekarang banyaknya kakak ngoreksi esai dari teman-teman itu ngangkatnya COVID ya, yang corona gitu. Jadi kayak cara buat hand sanitizer dari bahan alami yang nggak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kakak banyak temuin sekarang. Nah, kemudian ini kakak kasih contoh aja ya, pas ada salah satu karya kakak yang dulu itu zaman-zamannya Bogor harus udah nggak mau pakai sampah plastik lah istilahnya. Udah nggak gunain sampah plastik, udah nggak pakai, kalau misalnya kalian pergi belanja itu di Bogor nggak boleh pakai kantong plastik lagi, pokoknya zamannya tote bag lah. Nah di sini kakak coba untuk ngangkat masalah yang lagi hype-nya ini dengan kakak buat tote bag tapi 2-in-1 gitu, dia multifungsi gitu. Jadi ada desainnya sebenarnya, cuman kakak nggak masukin di slide ini. Jadi dia bisa dibuka nih, fashionnya dapat. Jadi fashion itu nilai dari poin nomor 2 yang kakak tulisin ini, yaitu potensi Indonesia. Tote bag-nya ini kakak pakaikan sedikit corak kain tenun 3 suku gitu dari tempat asal kakak. Jadi asal kakak di Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi di Nusa Tenggara itu ada 3 suku kan yang terkenal, ada Sumbawa, Bojo, sama Lombok kayak gitu. Jadi 3 suku ini kakak coba untuk nyatuin kain khasnya, kain tenun aslinya, dan kemudian kakak masukin nih ke tote bag-nya. Jadi untuk fashionnya dapat, kemudian untuk belanjanya juga dapat. Belanjanya adalah, jadi desainnya itu dia sebenarnya kecil gitu, tapi ketika kita mau ke supermarket terus belanjaannya banyak, itu dia bisa dibuka, bisa diperbesar gitu ya teman-teman. Bayangin aja lah bentuknya seperti apa. Jadi kita coba untuk ngangkat potensi Indonesia. Kalian dari daerah mana, terus kalian temuin, oh ini tanaman ini kayaknya melimpah banget gitu di daerah saya.
cuman kok jarang yang memanfaatkan gitu. Apa emang nggak berguna atau gimana? Nah, dari situ kalian nanti coba untuk cari di Google. Oh, ternyata di luar negeri atau di daerah ini tanaman ini mahal ternyata. Oh, sering dipakai untuk inilah, memperlancar inilah, untuk menyembuhkan penyakit ini. Dari situ kalian bisa mengangkat kearifan lokal dari daerah kalian. Gitu ya. Nah, kemudian ide yang baik atau ide yang bagus, nomor 3 adalah nama inovasinya unik gitu. Jadi kalau misalnya kalian buat judul nih, karena kan yang pertama kali dilihat juri, dilihat orang lain yang baca karya kalian itu adalah judulnya kan. Jadi kalian buat inovasi atau judul itu semenarik mungkin, kayak gitu. Jadi kalau nama inovasi kakak itu biasanya lebih banyak disingkat gitu. Jadi kakak buat merek tote bag kakak tadi top banget gitu. Jadi ada singkatannya gitu. Nah, kemudian kakak pernah coba untuk ngerancang aplikasi itu busa kayak gitu, berburu sampah kayak gitu. Jadi kakak lebih banyak gunain singkatan. Terserah kalian sukanya versi yang kayak gimana gitu. Jadi usahakan namanya unik gitu biar orang nih dari judulnya udah tertarik nih. Nah, ini juga nih kalau misalnya judul mungkin beberapa juga ada yang belum tahu gitu ya. Rata-rata banyak kata di dalam judul itu maksimal adalah 14 gitu. Jangan terlalu panjang juga, orang udah bosan nih. Pokoknya itu kan namanya judul ya, bukan pendahuluan atau isi gitu. Jangan kalian tuangkan semua ke judul gitu. Nanti orang udah bosan duluan. Kayak gitu. Nah, usahakan ide kalian itu adalah berangkat dari bidang yang kalian kuasai. Kayak gitu. Misalnya jurusan kalian adalah biologi kayak kakak. Nah, kakak dari awal lomba kakak dulu sampai yang terakhir itu kakak fokus di bidang lingkungan kayak gitu. Pencemaran lingkungan, kakak fokus di bidang itu. Tapi kakak kadang juga kemarin yang di Riau itu ada bisnis plan ya. Bisnis plan itu kan masuknya bidang ekonomi ya, kayak gitu. Nah, karena kakak tahu itu bukan bidang kakak, jadi kakak coba untuk cari tim yang memang mereka lebih paham di situ. Gitu. Jadi kakak coba untuk cari kemarin tim kakak anak ekonomi syariah gitu satunya. Gitu ya. Jadi pemilihan tim juga tuh harus yang tepat. Oke. Selanjutnya Oke, oh ternyata kakak udah masukin nih contoh dari kerangka berpikir. Ini yang bisa kalian lihat nih. Oke, selanjutnya keterangannya. Nah, ini dia ya. Oke, jadi di sini ada subtema sosial budaya. Ini contoh ya, contoh kerangka berpikir yang kakak buat. Permasalahannya kalian buat dulu nih. Kira-kira apa aja nih masalah yang lagi tren-trennya? Oh, masalah sampah plastik di Indonesia, dampaknya sangat merugikan. Terus kita coba untuk lihat, oh ternyata tren fashion sekarang udah sangat-sangat menjalar nih kayak gitu. Kalian lihat nih potensi lokalnya, oh ada kain tenun nih khas 3 suku NTB tadi. Kemudian solusi yang pernah ada tote bag nih. Nah, kalian pasti tahu nih istilah amati, modifikasi, dan juga tiru kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh dari pengaplikasian amati, modifikasi, dan tiru dari kakak coba untuk modifikasi nih, jangan tote bag biasa gitu. Kenapa harus top banget gitu? Jadi kalau misalnya kita analisis secara ekonomi di Nusa Tenggara Barat itu kan banyak sekali, apalagi di Lombok daya tarik pariwisatanya itu tinggi kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini nih yang dicari sama bule-bule gitu. Jadi ini top banget itu singkatan dari tote packing bag tenun 3 suku gitu. Jadi kayak jualan aja sih gitu. Jadi sebenarnya subtema ini bisa menjalar gitu. Sosial budaya bisa, kemudian lingkungan bisa, terus untuk ekonomi juga bisa. Ini tergantung sama tujuan kepenulisan kalian. Nah, kemudian kalian jabarin lagi nih
top banget. Kita lihat desain produknya apa, gimana, handmade, 2 in 1. Pihak yang terlibat siapa aja, jabarin semuanya. Jadi orang lain akan, ketika kalian nulisin itu gitu dengan sangat yakin, kalian coba yakinin pembaca kalau apa yang kalian tulis itu kalau terwujud ini loh dampaknya, kayak gitu. Jadi seakan-akan tulisan kalian, produk yang kalian coba desain walaupun belum jadi, itu orang udah kebayang gitu, oh ini produk kalau jadi tuh kayak gini ya, kayak gitu. Jadi tulis aja semuanya gitu, kayak pihak yang terlibat, nanti akan ada komunitas peduli lingkungan, pemerintah Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting nih, kalian harus jabarin yang namanya keunggulan. Dan juga ketika produk atau inovasi kalian ini benar-benar sudah terwujud secara nyata, dampaknya itu akan sebagaimana gitu. Dampak yang ada terhadap masalahnya itu akan terasa sangat apa ya istilahnya, bisa mengurangi permasalahan itu atau kayak gimana gitu. Jadi jabarin semua di sini. Itu untuk inovasi dan penjabarannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Kakak itu paling sering kalau disuruh untuk nyampein materi adalah menyampaikan materi esai. Nah, jadi esai ini sebenarnya pengertian KBBI-nya, suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilai. Ini agak belibet gitu ya kalimatnya sebenarnya, tapi kalau bahasa sederhananya nih, yang gampang banget kalau kakak pahami, esai itu adalah pendapat gitu istilahnya. Kayak misalnya kita lihat meja gitu. Kita lihat meja sama orang lain lihat meja, yang pertama muncul di pikiran kita apa? Oh, bulat. Kalau yang lain mungkin yang pertama muncul adalah, oh kakinya panjang nih mejanya. Kayak gitu. Jadi gimana cara kita menilai suatu objek atau permasalahan atau inovasi, pokoknya sudut pandang kita itulah esai. Kayak gitu. Nah, bedanya sama KTI apa? Kalau bedanya sama KTI itu lebih kompleks dan lebih kaku, lebih ilmiah. Pokoknya lebih resmi itu adalah KTI. Kayak gitu. Jadi KTI itu benar-benar harus sesuai teori lah. Pokoknya perbandingannya teori ataupun literatur yang kuat gitu. Nah, untuk lihat secara pasti nih bedanya esai sama KTI. Kalau esai itu sederhana strukturnya. Dia cuma pendahuluan, isi, penutup, dah 3 itu doang. Kalau KTI itu dia ada tinjauan pustaka, ada rumusan masalah, kemudian ada metode kepenulisan, metode penelitian, itu semua adalah KTI. Nah, terus satu lagi nih yang bisa dilombakan, yang tadi bisnis plan. Kalau bisnis plan itu bahasa gampangnya dia tuh kayak proposal aja gitu, proposal. Tapi kadang yang paling kuat kalau bisnis plan itu ketika kalian sudah bisa bawa ke juri nih, atau kalian sudah buat produknya kayak gitu nyata gitu. Kalau misalnya esai kan kita masih desainnya doang, membayangkannya aja gitu. Kalau bisnis plan itu kuatnya adalah ketika kita udah secara nyata membuat produk tersebut gitu. Itu esai. Kita lanjut. Nah, ini dia struktur esai. Kita akan bahas pendahuluan dulu ya. Kadang kan kita bingung ya untuk buat pendahuluan tuh kayak gimana, konten di pendahuluan tuh apa aja. Nah, yang pertama yang harus ada di pendahuluan itu kita harus fokus pada masalah yang akan dibahas. Nah, ini yang paling sering sekali suka kebalik-kebalik gitu ya. Kakak sarankan ketika kalian menuangkan masalah di sini itu dari umum ke khusus. Kayak gitu. Misalnya pertama kalian sebutin masalah sampah di Indonesia, kalian kasih data nih. Nomor 2 itu kan data itu penting ya di pendahuluan. Jadi kalian kasih data di Indonesia itu berapa juta ton sampah per tahun. Terus kalian kerucutin lagi nih daerah mana yang kira-kira lebih parah nih menurut kalian. Oh, di
misalnya di Kota Bogor sudah mencapai 20 juta ton per tahun misalnya, kayak gitu. Jadi umum ke khusus, Indonesia baru ke daerah gitu. Nah, kalian nggak boleh nih sebutin kayak Indonesia itu udah parah banget sampahnya kayak gitu. Di Indonesia itu jumlah sampahnya sudah membludak, tapi kalau misalnya kalian sebutin itu tanpa adanya data, itu sama sekali nggak kuat gitu istilahnya. Jadi di sini data itu penting. Ketika orang udah baca nih, juri udah baca, ternyata nih sampah di Indonesia tuh udah sangat meresahkan banget nih. Masa udah 2,2 miliar ton gitu per tahunnya atau per 2 tahunnya kayak gitu. Jadi orang akan merasa tertarik nih. Oh, baru nyadar gitu ya sampah di Indonesia ternyata udah capai kayak gini. Gitu. Jadi data itu sangat penting di pendahuluan. Nah, kemudian di akhir dari kalimat pendahuluan, ini biasanya anak-anak praktikum pasti tahu nih. Jadi kita harus tulis yang namanya tujuan gitu. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan apa, gambaran inovasi, atau kalau misalnya ada yang buat penelitian, penelitian ini bertujuan kayak gitu. Jadi jangan sampai lupa tujuan. Karena kalau misalnya nih kalian lomba KTI, kalian dikasih tema, kemudian ada subtemanya. Nah, subtemanya itu biasanya ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Orang akan nilai kategori kalian masuknya di bidang mana, di subtema mana, itu dari tujuan kalian gitu. Tujuan kalian harus dibuat spesifik mungkin. Oke, itu pendahuluan ya. Kita lanjut. Kemudian ada isi untuk yang kedua. Ini juga yang paling penting ya. Isi itu kita fokus pada ide yang akan dibahas. Gitu. Jadi jangan kemana-mana, karena yang harus kita sadari, esai ini dia dikit gitu, nggak kayak KTI. Jadi jatah halaman yang kita pakai untuk esai itu jangan sampai di luar dari apa yang kita bahas gitu. Karena kan sedikit banget nih, 3-5 halaman doang esainya. Jadi jangan terpecah fokusnya. Fokus aja pada ide yang mau kita bahas nih. Contohnya dari kakak ada Busage. Ini adalah salah satu aplikasi yang kakak sama tim kemarin coba untuk ngangkat ke lomba gitu, ada berburu sampah nih. Sebenarnya aplikasinya nggak jadi kayak gitu. Maksudnya nggak yang sebagai produk kan, kalau buat aplikasi lumayan mahal juga, lumayan ya kayak gitulah. Tapi kita coba untuk desainnya karena ini kan masih esai ya, kayak gitu. Oke, nah kemudian yang kedua adalah tadi nih, ini yang kuat juga karena kakak bilang tadi esai itu adalah sudut pandang atau opini. Jadi argumentasinya itu harus logis dan juga mendasar. Mendasar artinya jangan sampai kita terlalu melebih-lebihkan juga nih inovasi kita. Kayak gitu, dia akan seperti ini kalau terjadi kayak gitu. Dia kalau di pasaran akan seperti ini gitu. Tanpa adanya data itu sangat tidak kuat gitu ya. Sekali lagi yang buat suatu tulisan itu kuat adalah datanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keunggulan inovasi. Nah, ini dia. Jadi, ini poin pentingnya juga ya. Kalian harus nulisin semua kelebihan-kelebihan atau keunggulan inovasi ide yang kalian bawa. Nah, kemudian di sini poin 4-nya, karena kakak kan bawa aplikasi Busaya, jadi di sini kakak harus menjabarkan juga nih konten apa aja yang kakak coba untuk masukin di aplikasi Busa ini. Nah, terus jangan lupa karena kita mau membawa inovasi ini untuk memecahkan masalah yang ada, berarti kita harus ada yang namanya rencana pelaksanaannya. Kemudian ketika aplikasi ini sudah dipasarkan atau ketika aplikasi ini sudah nyata adanya, kita bisa coba untuk melihat dampaknya nanti akan seperti apa gitu. Seberapa besar gitu penanggulangan masalah yang ada terhadap kehadiran si aplikasi Busa ini. Selanjutnya,
Nah, ini dia. Jadi aplikasi yang kakak pernah lombakan ini, kakak coba untuk buat desainnya. Sebenarnya ini tim kakak gitu. Kakak nggak terlalu pro gitu ya, ahli dalam mendesain gitu ya. Ini tampilan home-nya kakak coba untuk buat. Jadi ada 2 konten yang kakak bawa, ada play sama shop gitu. Untuk gambarannya kayak gini, kalau play itu, jadi aplikasi ini sebenarnya dia bermula dari ide teman kakak yang dulu itu masih zaman-zamannya Pokemon, apa ya, Pokemon Go ya, yang sering nangkap-nangkap Pokemon gitu. Kenapa nggak sampah aja yang ditangkap kayak gitu. Nah, ketika udah ada ide seperti itu, kita masukkan ke poin play, kemudian nanti semakin banyak sampah yang kita tangkap, nanti kita akan banyak poinnya gitulah, banyak poin. Nah, poin ini bisa ditukarkan di shop atau kita coba untuk belanja nih. Nah, kita bisa tukarkan ke bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu, misalnya sedotan yang dari besi dan lain sebagainya. Itu ada di konten shop gitu. Jadi ini baru tampilan home-nya aja gitu. Ketika kakak, kalau nggak salah ini ada lombanya di Yogyakarta kemarin ya, di Yogyakarta. Jadi kita coba untuk desain nggak cuma di tampilan home-nya nih, gimana cara mainnya kita desain, kemudian di konten play-nya tampilannya seperti apa, shop-nya seperti apa. Jadi karena teman kakak juga pro ya, bagus banget desainnya. Jadi juri-jurinya tuh ngelihat, oh ini kayak sangat nyata gitu, walaupun ya nggak jadi gitu ya, walaupun nggak jadi nih aplikasinya belum jadi, tapi udah kebayang ini akan seperti apa gitu. Jadi itu poin plus juga nih bagi kalian yang kalau mau cari partner lomba itu cari yang jago desain. Itu menurut kakak sangat-sangat berguna gitu ya, pokoknya sangat bagus lah kalau ada dia nih gitu. Oke, itu untuk isi. Selanjutnya oke, isi masih ada ya. Oh iya, ini untuk keunggulan inovasinya, kakak coba jelaskan. Adapun kelebihan aplikasi Busa antara lain, bla bla bla, pokoknya dijelaskan semua. Kemudian rencana pelaksanaannya dari mulai-mulai, kemudian sampai nantinya pengujian aplikasi, tulis aja gitu di bagannya gitu. Ada pengujian aplikasi. Sebenarnya kakak nggak terlalu tahu juga gitu ya teknologi aplikasi itu di mana. Tapi kan ada Google ya. Ini benar-benar nih kakak cari tahu sendiri aja kalau mau buat aplikasi kita harus ngapain dulu gitu. Terus ketika ada aplikasi, oh harus diuji dulu gitu ya. Udah masukin aja gitu. Karena ini masih esai, jadi juri-juri juga nggak akan memberatkan gitu, nggak akan nanya hal-hal yang kompleks gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian takut duluan untuk nulis, takut keberatan atau nanti jurinya nanyanya kayak gimana, udah takut duluan, itu nggak bakalan mau mulai kalian untuk nulis gitu. Jadi mindsetnya harus bilang kalau tulisan esai itu gampang kayak gitu. Juri-juri nggak akan terlalu menekan gitu. Kalau misalnya ini masih yang bentuk esai gitu, masih yang sederhana aja nih. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, sampai juga kita pada tahap ketiga yaitu penutup. Oke, teman-teman masih semangat ya? Kakak mau dengar dulu deh suaranya. Masih, Kak. Masih, Kak. Masih, Kak. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Pokoknya harus tetap semangat sampai akhir ya. Ini udah mau penghujung kok, ini tenang ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk tahap ketiga atau di bab 3 itu ada penutup. Nah, penutup ini dia simple banget, simpulan dan saran. Ini yang bikin kadang ribet, kadang mulai lagi dibahas di penutup kayak gitu. Ingat, simpulan itu hanya menjawab tujuan. Udah, jangan panjang-panjang, jangan lagi kalian bahas di situ. Dan hindari ketika kalian udah nulis simpulan, ada kata di Halo, Kak.
Sepertinya terkendala sinyal kembali. Kak Marian. Halo Kak Marian. Halo Kak, apakah sudah terhubung? Oke, sambil menunggu Kak Mardian ya teman-teman, boleh nih, sudah ada link presensinya, bisa langsung diisi dahulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah dibagikan di fitur chatnya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Halo Kak Mardian, apakah sudah terhubung Kak? Teman-teman kakak masih ada kesalahan teknis, mungkin mengingatkan kembali buat teman-teman nih, udah sampai hampir di penghujung, jangan lupa untuk mencatat dan menulis apa poin-poin penting yang disampaikan oleh Kak Mardian, dan juga mengisi link presensi yang telah disampaikan oleh dari pihak panitia, bisa dilihat langsung di room chatnya situ. Untuk link presensinya jangan lupa. Untuk presensinya nanti sebentar. Oke, untuk presensinya untuk hari ini ya, bisa diisi untuk hari ini seperti itu. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Halo Kak Mardian, apakah sudah terhubung Kak? Oke, masih belum terhubung ternyata teman-teman. Oke, nanti setelah ini akan ada penjelasan lagi ya dari Kak Mardian, tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali terkait teman-teman materinya. Jangan lupa untuk dicatat dan juga diingat-ingat kembali poin-poinnya dari apa-apa aja yang telah disampaikan. Karena di akhir sesi akan ada challenge nih. Jangan sampai teman-teman nggak bisa ikutan challenge gara-gara nggak tahu gimana nanti ya. Oke, nanti sistemnya akan disampaikan setelah sesi dokumentasi. Baik, namun sebelumnya sebelumnya mengingatkan kembali ya teman-teman, jangan lupa isi presensi seperti itu, jangan sampai kelupaan. Untuk link presensinya sudah dibagikan oleh teman-teman panitia di ruang chatnya, bisa langsung dicek. Ini sambil kita nunggu, kita cek terlebih dahulu. Halo Kak Mardian, oh sepertinya belum terhubung ya, belum terhubung kembali. Oke, untuk challenge-nya dilakukan setelah kegiatan ya Kak ya. Nanti ditunggu di sesi akhir. Ini surprise nih buat teman-teman yang ikut pada kesempatan kali ini. Buat challenge-nya gimana, jadi teman-teman harus stay tune ya sampai akhir gitu. Oke, apakah sudah terhubung lagi? Halo Kak? Iya betul Kak, untuk sesi ini nanti akan ada tanya jawab. Nah nanti teman-teman bisa all out ya, tanya aja gitu. Bagaimana tipsnya atau apa kayak gitu. Nanti setelah Kak Mardian bergabung dan untuk sesi tanya jawabnya, teman-teman bisa sekalian tanyakan kayak gitu. Nah buat nanti pertanyaannya boleh bisa disampaikan secara langsung dengan open mic atau melalui fitur chat seperti itu. Sama-sama Kak, boleh nih teman-teman. Yuk direview lagi gimana tadi materinya, yang sudah didapat apa, seperti itu ya. Sambil menunggu Kak Mardian sedang... Oke, sepertinya Kak Mardian sudah terhubung kembali. Baik, kita cek terlebih dahulu. Halo Kak Mardian. Assalamualaikum Kak, apa sudah terhubung? Halo, waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Gimana Kak? Oke, bismillah ya. Iya, siap. Maaf ya, aku selalu datang dan pergi gitu ya. Tiba-tiba seperti ini. Bapak Kak, teman-teman masih semangat ya Kak? Ya, Siap, amin ya, Kak. semoga makin semangat Amin. ya. Oke, kita lanjutin tadi ya.
Oke, tadi simpulan, pokoknya menjawab tujuan, udah itu aja. Kemudian saran, ini bisa kalian sarannya untuk pemerintah mungkin kalau program kalian nanti akan berjalan, atau bisa nih saran inovasinya gitu. Apa yang masih perlu diperbaiki dari inovasi kalian kayak gitu. Misalnya di sini kakak perlu adanya pengembangan lebih lanjut aplikasi Busa hingga menjadi layak dan aman untuk dimainkan gitu. Itu dia struktur esai teman-teman. Pokoknya semoga paham ya. Pendahuluan, isi, penutup itu aja. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini udah masuk di slide-slide yang santai aja ya teman-teman ya. Tapi harus tetap semangat nih kita ya di penghujung-penghujung slide-nya. Sekarang pokoknya harus sudah mulai punya semangat untuk menulis gitu ya. Yuk kita mulai untuk menulis. Oke, masalah utama yang anak muda gitu ya, anak muda alami, kakak juga dulu kayak gitu. Kalau misalnya gagal, kayak gagal sekali ini, udah nggak jadi finalis nih, aduh, udah nggak mau ikut lagi lomba gitu, udah nggak mau nulis lagi, udah capek-capek nulis kok nggak lolos kayak gitu. Kalau misalnya kakak itu, kalau bisa dihitung ya, kalahnya kakak atau kegagalan kakak itu lebih banyak, malahan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan kemenangan kakak. Gitu. Kakak selalu menanamkan dalam diri kakak sendiri, gagal itu nggak apa-apa gitu. Kita kalau benar terus nggak ada buat bahan belajar gitu. Pokoknya nggak usah pusing kalau gagal ya baru sekali juga udah nggak mau nulis, tiba-tiba udah nggak mau ikut lomba kayak gitu. Nah malah gagal itu yang penting gitu. Kalau kata mentor kakak dulu, kita ini punya jatah gagal loh kayak gitu. Misalnya kakak kalau ikut lomba jatah gagal kakak adalah 70 kali. Kalau misalnya menang terus berarti jatah gagalnya lagi ngantri nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita habisin nih jatah gagal kita gagal terus, pokoknya belum menang-menang. Itu mikir aja gitu, kita lagi habisin jatah gagalnya kita loh. Kayak gitu. Kalian tahu kan Kolonel Sanders gitu ya yang punya KFC. Kalau kalian tahu dari umur 7 tahun dia itu udah ditinggal ayahnya, ibunya kalau nggak salah tunanetra gitu. Jadi dia harus kerja, ngurusin adiknya juga, ngurusin ibunya. Di umur 7 tahun loh udah jadi tukang parkir, tukang masak dan sebagainya. Akhirnya dia masuk umur 30-an, dia masuk jadi angkatan laut di Amerika. Kemudian dia coba untuk pada saat dia pensiun nih. Bayangin ya pensiun udah umur berapa tuh, udah 60-an gitu, tapi dia masih fresh aja tuh ide-idenya. Dia coba untuk buat resep yang namanya ayam goreng gitu ya, ayam goreng ditepungin, dia buat resepnya itu. Itu kalau misalnya kalian tahu dia coba untuk nyebrang kiri, nyebrang kanan gitu, nyebrang ke pulau ini hanya untuk menjajakan resepnya dia, itu ditolak semua, itu ditolak sama seribuan perusahaan gitu, nggak mau nerima nih resepnya dia. Dia udah coba nih di percobaan 1009 kali dia gagal loh. Dia harus menerima kata enggak dari setiap perusahaan itu 1009 kali. Bayangin loh, itu 1009 kali udah tua masih kiri kanan gitu ya, coba untuk nawarin resepnya dia. Coba kita bayangin gitu. Kalau misalnya Kolonel Sanders nih berhenti di percobaan ke 1009 kalinya udah nyerah, udah nggak kuat, mending saya nikmatin masa tua ataupun saya nikmatiin gaji saya aja nih di masa tua, udah nggak mau coba lagi nih untuk nawarin resep saya. Tapi Kolonel Sanders nggak gitu, dia terus untuk mencoba gitu. Kalau misalnya dia nyerah di situ, berarti perjuangan dia dari awal sampai sekarang itu nggak ada gunanya. Dia mikir seperti itu, akhirnya dia coba nih di percobaan dia yang 1010 kali adalah yang mau. Sampai sekarang itu kita kenalnya sebagai KFC gitu. Kalau misalnya beliau udah berhenti
sampai percobaan 1009 kalinya mungkin kita nggak bakalan tahu gitu ayam yang ditepungin kayak gitu. Gitu ya teman-teman, jadi mulai sekarang harus semangat, pokoknya pantang menyerah. Apa itu gagal, pokoknya gagal itu tuh media belajar kita aja gitu ya. Yang harus dipikirkan seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, ini dia. Teman-teman, kakak tahu gitu, apalagi yang baru masuk kuliah ini pasti bingung. Mending kuliah aja, atau masuk organisasi, atau sering ikut lomba gitu ya. Kalian pasti lagi dilema-dilemanya nih. Kalau misalnya nanti masuk organisasi, terus sering lomba, nanti lupa kuliah gimana ya? Kayak gitu. Jadi kalian pasti mikirnya kayak gitu. Kalau kakak dulu, kalau misalnya gabut ya, kalau misalnya kakak tuh tipe orang yang nggak bisa nggak bisa diam gitu istilahnya. Kalau diam pasti banyak pikiran gitu. Jadi kakak nggak mau cuman ngelakuin satu aktivitas kayak gitu. Ada teman kakak yang memang dia mikirnya dia sama sekali nih nggak ikut organisasi, emang nggak mau mencoba hal baru kayak gitu. Udahlah kuliah yang benar aja nih, ngerantau gitu kata teman kakak. Nah akhirnya kakak bilang kalau misalnya kamu ada di zona nyamannya kamu aja, kamu nanti ketika keluar, ketika di dunia kerja, kamu akan kaget gitu. Karena dunia itu nggak cuman sebatas kuliah loh gitu. Dunia itu nggak sebatas teori dan juga pelajaran. Kakak ngomong kayak gitu. Jadi akhirnya kakak temuin lah kata-kata, kita itu nggak bakalan bisa tumbuh kalau misalnya kita di titik itu aja, kita di zona nyamannya kita gitu. Coba untuk keluar, coba untuk ambil resiko. Nah, kakak jamin pasti kalian akan tumbuh gitu, kalian akan berkembang di situ gitu. Terus kakak juga pernah nemu kata-kata yang bilang kita dari SD sekolah, dari SMP sekolah, SMA sekolah, kita ngelampauin tahap-tahap itu sampai kuliah. Apa sih yang kita cari? Pastikan yang utama kita bisa kerja, terus kita bisa dapat uang, udah sambung hidup, balas budi orang tua dan sebagainya. Jadi ada yang bilang ketika misalnya kita udah kerja nih kayak kakak udah kerja, pulang, kalau kakak kerjanya dari pagi sampai malam, baru pulang, dapat uang, udah menuhin kebutuhan sebulan, udah itu aja, berulang. Nah itu bukan hidup katanya namanya. Hidup itu ketika kita coba untuk keluar dari kantor kita lihat sekeliling kita, ada yang butuh bantuan kita bantu walaupun itu cuma nyebrang jalan, nah itulah namanya hidup gitu katanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya harus be brave ya. Oke, selanjutnya ini dia tips dari kakak ya. Yang pertama adalah jangan malu bertanya. Ini yang paling sering juga gitu ya. Kalau kakak tipe orang yang habis acara ini nih, pokoknya nanti kalian kalau ada yang tanya ke kakak langsung tanya aja gitu. Tapi kadang kakak kan nggak online setiap jam gitu ya, paling malamnya, paling balas singkatnya. Pokoknya kalian jangan menyerah gitu. Kalau mentor kalian kayak gitu, kalian spam aja chatnya kayak gitu. Kalau kakak tipe yang nggak apa-apa kalian spam chat gitu, artinya diingetin kayak gitu. Karena kalau kalian nyimpan itu sendiri dan nggak ketemu jawabannya, itu yang akan jadi kesalahan yang beruntun gitu. Kan kalau gagal, kalau salah, nggak apa-apa, yang penting dibenarin. Jangan gagal, udah gagal, salah, disimpan aja sampai salah terus, kayak gitu. Pokoknya harus diperbaiki. Nah, yang kedua adalah time manajemen kalian. Kalian harus sudah mulai ngatur waktu. Nih, kalau kakak, dulu kakak kayak gini ritme waktunya. Dari jam 8 sampai jam 4, kakak kuliah nih. Kakak kuliah, pokoknya full time di kampus lah jam segitu. Pokoknya kakak tuh istirahatnya sejam aja dulu itu di biologi. Nah kemudian dulu kakak part time, kakak ngajar itu sambil ngajar dulu di Primagama 2 tahun ya, 2 tahun. Dari tingkat 3 sampai tingkat 4 kakak masih ngajar. Jam 5 pokoknya pulang kuliah karena tempat kerjanya dekat, jam 5 sampai jam 8 malam kakak ngajar tuh di Primagama. Nah kemudian jam 9
sampai jam 12 itu adalah organisasi kakak gitu ya, yang kemarin kayak gitu. Nah, ini kita beda ya masing-masing orang. Kalau kakak biasanya otaknya tuh aktifnya di malam hari gitu. Jadi pokoknya harus ada 1 jam, 2 jam saya harus nulis gitu, apapun. Nggak cuman nulis lomba atau pelajaran, pokoknya apapun gitu ya. Ala-ala apa ya, curhat-curhat juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya harus ada waktu saya nulis nih. Kayak gitu. Pokoknya jangan sampai berhenti lah. Gitu. Itu time management versi kakak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah positive thinking. Pokoknya kalau kalian mau sehat itu sebenarnya adanya di pikiran kalian. Kalau misal, kamu kena penyakit ini ya gara-gara makan ini sih kamu tuh, terus kamu gara-gara nggak minum obat dan sebagainya. Kalau menurut penelitian gitu ya, sebenarnya yang paling penting itu yang membawa kita sehat atau enggaknya, bahagia atau enggaknya, itu adanya di pikiran teman-teman. Kayak gitu. Walaupun kalian lihat teman kalian ini kok bisa selangkah lebih maju ya, kalau misalnya kata orang-orang kan kita punya jalannya masing-masing kayak gitu. Jangan fokus lihat ke orang terus, lihat ke orang terus sampai lupa diri sendiri gitu. Diri sendiri juga perlu untuk diperhatikan dan dibenahi gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah kemudian ini dia, jangan menyerah, gagal sekali 2 kali udah nggak apa-apa, itu cuma pelajaran. Dan yang kelima ini kita harus berani gitu, berani ngambil resiko kayak gitu. Apapun yang kita lewati ke depannya, jangan dulu takut lah istilahnya. Kita kan belum ngejalanin ya, gimana kita tahu ini berat apa enggak, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini sebenarnya tip nulis ya, tip untuk menulis. Yang pertama, buat rencana dan target. Nah, ternyata nih teman-teman, menurut penelitian, semakin sedikit target kita, itu semakin gampang untuk dicapai gitu. Karena kan ada yang aku pokoknya nih di tahun ini nih punya target 100 nih, udah 100 nih targetnya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa menyeimbangkan itu, ya nggak akan ada yang terwujud satupun gitu. Jadi buatlah sekarang target spesifik mungkin, sesedikit mungkin gitu. Nah insya Allah pasti kalian bisa pro di situ. Kita itu manusia teman-teman. Tempatnya salah itu adalah kita gitu. Kita nggak bisa hebat di semua bidang gitu. Kita apa ya, akan selalu temuin kesalahan dalam diri kita. Jadi nggak perlu kita harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa semuanya, kita nggak perlu gitu. Kuasain aja apa passion kalian, apa yang kalian suka, jalanin aja gitu. Jangan penuhin target dan itu buat pikiran kalian, baru dipikirin nih, belum ada actionnya juga, udah dipikirin, udah mau apa ya namanya, udah mau udah nggak kuat lah kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang buat kayak gitu ya. Nah rencananya juga harus spesifik, kayak misalnya saya mau belajar nih 1 kali sehari, jangan cuma gitu doang, 1 kali seharinya jam berapa menit gitu, berapa jam, harus spesifik. Oh saya maunya 1 jam nih, dari jam 9 sampai jam 10 malam. Udah, itu spesifik namanya. Jadi hal-hal yang spesifik itu akan mudah kita atur, kita jalani. Kemudian tulisannya harus tadi ya, umum ke khusus. Nah, yang paling sering sekali kakak revisi tulisan teman-teman adalah sering sekali yang namanya pengulangan kata. Nih kata perasaan udah ada di paragraf 1, oh paragraf 3 muncul lagi nih, kayak gitu. Nah, ini salah satu trik berpikir kritis yang pertama tadi nih, perbanyak membaca biar kata-kata kita itu kaya gitu, biar kita nggak pakai kalimat yang itu aja gitu. Orang tuh akan bosan nih ngelihat, kok ini lagi kata-katanya, ini poinnya mana gitu, benang merahnya yang mana. Oke, dan yang keempat itu jangan banyak tipe ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah ini hal yang mendasar aja sih. Dan yang terakhir adalah mulai. Ini satu kata ajaib menurut kakak. Nih ya, pasti pernah nih teman-teman yang kuliah atau praktikum. Hari ini misalnya, hari Senin praktikum. Pokoknya Senin depan kata abstraknya itu harus sudah dikumpulin laporannya. Harus sudah dikumpulin. Udah nih,
dari Senin sampai Minggu lah istilahnya, dari Senin sampai Minggu ngeluh aja terus, ngeluh sama teman-teman nih, teman-teman asramanya, teman-teman kampusnya, kamu udah nggak praktikum biodasnya? Ah belum nih, kayaknya susah deh, nanti aja deh gitu. Terus pas diajak temannya, yuk kita belajar bareng misalnya bioteknologi kayak gitu, ah nanti aja, aku belum ngerjain laporan biodas gitu, kalian bilang, padahal sampai malamnya tuh nggak dikerjain, sampai besok paginya nggak dikerjain. Pokoknya Senin sampai Minggu itu nggak jadi-jadi dikerjain. Nah, itu yang berat itu di pikirannya gitu. Padahal sebenarnya, ini pasti ngaku aja nih, pasti di hari hanya nih kalian baru ngerjainnya. Hari hanya kalian baru ngerjainnya, oh ternyata cepat juga nih ngerjainnya, kayak gitu. Kenapa? Karena kalian nggak mau untuk cepat memulainya. Kalian nunda terus, padahal hal tersebut gampang aja dikerjainnya. Gitu ya, pokoknya mulai sekarang ingat kata mulai. Udahlah, nanti malam nih kayaknya udah jadi nih satu karya kalian ya. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Pokoknya siang ini, kesempatan ini kakak senang banget bisa sharing banyak hal sama teman-teman semua. Kakak bicara di depan kalian semua ini bukan berarti kakak lebih hebat dari kalian. Bukan berarti kakak lebih ahli gitu dalam bidang ini daripada kalian. Kayak gitu. Jadi kita sama-sama sharing aja teman-teman ya. Kakak tahu potensi-potensi kalian mungkin belum dikembangkan aja, belum mulai aja. Gitu ya. Jadi sekian sih untuk pemaparan materi dari kakak. Lebih dan kurangnya gitu ya, terutama masalah yang tadi sering banget off, sering banget tiba-tiba gangguan nih jaringan atau laptopnya, itu kakak minta maaf banget. Dan mohon maaf kalau misalnya kakak ada salah selama pemaparan materinya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ya teman-teman. Kalau pemateri itu bahagia aja gitu, didengarin aja udah bahagia gitu ya teman-teman. Pokoknya semoga bermanfaat untuk kakak dan juga kalian semua gitu ya. Terima kasih. Kakak kembalikan ke moderator ya. Terima kasih Kak Mardian atas penyampaian materi yang lengkap sekali ya teman-teman. Dari mulai apa sih niat kita awalnya sampai penyusunan esainya sendiri. Nah teman-teman, balik lagi kayak tadi poin-poin yang Kak Mardian, ada tips nih, jangan malu buat tanya. Sekarang saatnya buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung nanya ya dengan cara raise hand, ataupun teman-teman yang bisa melalui fitur chat, bisa langsung nama dan pertanyaannya. Oke, boleh teman-teman? Oke nih Kak, udah ada yang raise hand nih. Boleh dari Kak Jumira Susanti, boleh langsung di open mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberi kesempatan untuk bertanya. Sungguh sangat materinya sangat luar biasa dan nambah banget ilmu gitu. Baik Kak, saya izin bertanya. Sebelumnya pengen dengerin gitu atau sharing awal gimana pengalaman kakak dalam mengikuti lomba yang paling awal gitu Kak. Dan terus gimana ya, bagaimana tips dari kakak untuk memulai untuk menjadikan membaca itu menjadi suatu kebiasaan untuk sehari-hari Kak. Kadang pengen baca artikel itu banyak kata yang belibet jadi pengen pusing, baru baca paragraf itu mulai kayak udah tutup aja gitu. Tapi kalau baca chat itu kayak suka gitu. Terus kadang suka mikir juga ya Kak, susah banget nentuin suatu tema. Jadi kayak kalau belum nemuin tema yang cocok dan jadi topik itu nggak bisa kayak memulai nulis di bagian pendahuluan, isi ataupun penutup. Jadi kalau kayak gimana ya? Pokoknya kayak diri itu kalau belum nemuin topik ya udah nggak bisa memulai sesuatu yang bakal ditulis di esai gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Jumira Susanti. Mungkin boleh langsung dijawab ya Kak ya, terkait tadi pertanyaannya, gimana sih tips-tips kakak kayak gitu dalam hal menulis, terus gimana dalam mencari ide-idenya kayak gitu, dan juga tips buat gimana apa ya, buat makin rajin buat baca kayak gitu. Oke, baik. Ya,
Jumira ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Lumayan banyak ya pertanyaannya nih, antusias ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi untuk pengalaman pertama kakak ikut lomba ya. Pengalaman pertama ikut lomba LKTI itu yang ngadain Universitas Mataram. Itu kakak baru tingkat berapa ya? Pokoknya lupa. Udah kakak sama sekali nggak lolos finalis kayak gitu. Tapi di situ kakak belajar gitu. Nah kalau untuk pengalaman pertama kakak presentasi itu di Universitas Riau. Itu pertama kali kakak pergi, itu nekat-nekat juga gitu. Pada saat itu kan Riau kan jauh ya. Terus kalau untuk pendanaan prestasi itu dari IPB pasti dikasihnya setelah kita pulang gitu kan. Dan namanya juga mahasiswa ya dulu tuh untuk terbang ke Riau itu suatu hal yang budgetnya harus sangat dipikirkan gitu ya. Nah, akhirnya yang harus kalian tahu kakak itu sempet-sempetnya tuh pinjam uang sama temen di situ karena cuma pengen ikut gitu. Bukan karena pengen menang, kakak pengen ngerasain gitu gimana sih presentasi di depan orang, di depan banyak universitas itu di situ gitu. Jadi di situ lomba yang bisnis plan tadi yang top banget. Udah pergi dengan segala dramanya, kakak sampai ke Universitas Riau, kakak coba untuk presentasi dan di situ udah bawa produknya juga gitu. Dan alhamdulillah lomba pertama kakak itu kakak dapat juara 4 gitu ya. Kayak gitu. Cuman dana dari merekanya itu bagus gitu. Pokoknya ada hotelnya bagus lah istilahnya. Terus session-sessionnya juga berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kayak banyak acara selain itu. Paling acaranya yang paling sering ada field trip-nya dan sebagainya, banyak kenalan baru gitu. Itu adalah salah satu poin pentingnya juga gitu. Itu untuk pengalaman pertama kakak nulis ya kayak gitu. Itu tulisan kakak yang pertama kayaknya sangat-sangat jauh dari kata bagus juga sih. Kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi untuk membiasakan baca ya. Membiasakan untuk baca sama gitu. Aduh, ini berat-berat banget kalimatnya kalau kita coba untuk baca apalagi yang ilmiah gitu. Walaupun kakak sebenarnya basicnya ilmiah kan, biologi kan, tapi tetap aja gitu kayak istilah-istilahnya masih yang kakak bingung gitu. Akhirnya kakak memutuskan untuk hijrah gitu ya. Hijrahnya tuh maksudnya kita ganti aja lah gitu ya ke artikel-artikel yang lebih ringan gitu ya. Kakak biasanya cari esai yang populer kayak gitu. Cari aja artikel populer. Biasanya penggunaan kata-katanya lebih sederhana dan lebih bisa diterima. Dan jangan salah gitu kalau lomba esai itu kalau ilmiah banget itu nggak terlalu ini juga ya. Bukan nggak terlalu bagus ya apa ya. Nggak terlalu menarik juga di mata juri karena juri itu kan nggak cuman kuasain kan misalnya ada 3 juri nih nggak mungkin kan semuanya dari bidang sains gitu pasti ada dari bidang ekonomi ada bidang sosial budaya kayak gitu kadang juga nggak menarik gitu jadi esai juga nggak jangan terlalu berat juga gitu esai yang bagus itu adalah esai yang ketika semua orang awam baca itu langsung bisa dapat poinnya apa gitu. Jadi saran kakak baca yang ringan-ringan gitu ya. Terus kata Jumira tadi kalau baca chat tuh enak banget gitu ya. Kalau menurut kakak mungkin enaknya karena bukan isi teksnya gitu ya. Siapa yang ngechat gitu ya. Gitu nggak sih? Oke, gitu aja ya dari kakak. Oh ya ada lagi tema ya tadi ya Jumira ya. Temanya kalau belum apa ya tadi? Oh kalau belum nemuin topik yang sesuai itu nggak bisa untuk memulai. Ini salah satu ini juga sih kalau misalnya bidang kalian apa yang kalian suka kalau menurut kakak ya nggak akan ada kita sama topik nih misalnya nggak akan sesuai 100% kayak gitu maksudnya nggak akan punya chemistry 100% nggak akan selalu pas gitu misalnya pasangan aja nih suami sama istri pun pasti nggak akan selalu rukun gitu nggak akan selalu pas kayak gitu kalau nggak dipaksain itu kita nggak bakalan bisa gitu. Jadi kalau misalnya nunggu topik yang sesuai banget,
itu nggak bakalan nemu sih menurut kakak. Jadi coba untuk explore yang mendekati aja nih topiknya kayak gitu. Mulai aja dulu. Nantinya pasti lama-kelamaan kalian akan tertarik, akan coba untuk mulai yang ini. Kayak gitu sih, Jumira. Semoga menjawab ya. Gimana? Masih ada yang dibingungin nggak? Alhamdulillah enggak, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Ya, sangat sama-sama memuaskan. Jumira, semangat ya. Siap, semangat kembali, Kak. Oke, selanjutnya, banyak yang mau nanya nih Kak, antusias banget nih. Oh iya, Pertanyaannya di chat banyak. kakak kira udah tidur semua ya. Iya bener Kak, di chat juga banyak. Dan ini masih ada yang mau raise hand. Mangga kepada Kak Junila, boleh langsung di open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Halo. terima kasih Kak untuk Baik. kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yunila, izin bertanya Kak. Jadi gini, saya sudah tertarik menulis, namun masih cenderung ke tulisan fiksi Kak. Bagaimana menurut Kakak nih, ada saran nggak untuk merubah kebiasaan bahasa saya yang seringnya biasa nulis fiksi jadi non-fiksi kayak esai gitu. Terus pertanyaan kedua, di esai itu kan ada data gitu ya Kak, harus melampirkan data. Nah itu apakah semisal data itu didapat dari berita koran atau berita televisi, itu dicantumkan pendapatnya siapa gitu Kak? Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yunila. Oke Kak, ada 2 pertanyaan nih Kak dari Kak Yunila. Yang pertama, buat bagaimana sih caranya merubah bahasa fiksi yang sudah kebiasaan dari Kak Yunila ini menjadi bahasa ilmiah untuk seperti esai seperti itu. Kemudian yang kedua, semisal ada data-data itu, tapi didapatkan dari koran ataupun apa, itu bisa dicantumkan atau bagaimana Kak? Seperti itu Kak. Oke, Yunila, terima kasih ya pertanyaannya. Sebelumnya boleh tahu Yunila dari departemen apa? Agronomi dan hortikultura, Kak. Oke, AGH. Sebenarnya nih ya lingkungan angkatan berapa, Dek? Baru 57. Oke, Kak. baru 57 ya. Pantesan semuanya masih fiksi gitu ya. Oke, jadi Yunila kalau misalnya dari segi program studinya ini sudah sangat mendukung sih lingkungannya. Untuk nantinya Yunila bisa kembangin lagi nih kalimat-kalimatnya lebih ke ilmiah. Karena kan AGH nih pasti ilmiah banget nih nantinya ketemunya kayak gitu. Dulu kakak waktu SMA juga lebih banyak nulis fiksi gitu. Cuman nggak yang pernah lomba atau apa ya, nulis-nulis aja gitu. Nah, kalau misalnya menurut kakak, kalau yang langkah pertama yang bisa Yunila kembangin untuk bisa nanti kata-katanya gitu atau kebiasaan nulisnya nanti bisa lebih ke ilmiah itu dengan banyak membaca artikel populer kayak gitu. Jadi Yunila ini ibaratkan orang awam yang nantinya juga akan ngebaca karya teman-temannya yang lain kayak gitu. Udah paham apa belum ini kayak gitu. Dan kalau menurut kakak nulis fiksi juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Jangan ditinggalin juga ya karena bagus sih kalau itu passionnya kamu, ya jangan sampai hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya mau kembangin ke ilmiah, lingkungan kamu juga udah mendukung, ya bagus gitu. Nah, ini juga salah satu cara nantinya kalau mau mengilmiahkan diri gitu ya istilahnya. Nah itu kalau nanti misalnya mau lomba, mau cari tim, itu cari tuh yang mereka tuh rumpun-rumpun ilmiahnya kuat kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau lomba, bisa tuh cari anak proteksi tanaman lah, atau nanti sama-sama AGH mungkin, yang dia juga kuat nih ilmiahnya. Itu menurut kakak salah satu cara yang cukup ampuh juga ya. Kakak aja waktu lomba bisnis plan kan kakak nggak tahu sama sekali ya kalau untuk ekonomi. Tapi kakak punya 2 orang, timnya itu anak-anak ekonomi semua. Sekarang udah mulai paham karena banyak diskusi gitu. Jadi ketika kalian buat timnya nanti, jangan cuman ini ya, jangan cuman pas mau dekat lomba aja diskusinya. Jadi sering-sering diskusi gitu. Pasti langsung ke buka gitu. Gitu sih Yunila itu yang tadi pertanyaannya apalagi tuh yang satunya?
Yang satunya jika terdapat data, Kak. Tapi Oh, datanya data. Oh iya, televisi ya. Kalau misalnya lomba esainya itu esai populer, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau menurut kakak itu kurang kuat kalau dari televisi atau pendapat orang lain, apalagi orang lainnya tersebut bukan pakar di bidang itu, gitu. Jadi lebih bagusnya kalau benar-benar mau cantumin itu yang dari narasumbernya, kan pasti ada nama narasumbernya nih, Mardian Isnawati misalnya, cari tuh di YouTube, di Google, dia pernah nerbitin jurnal apa yang sehingga dia berani ngomong kayak gitu. Nah, nanti yang disitasinya bukan kalian tulis namanya terus dalam televisi atau dalam siaran, nggak kayak gitu ya. Citasinya misalnya Mardian, jurnalnya berapa terbitinnya, pas tahun berapa nih, 2018, Mardian 2018, kayak gitu. Cari sumbernya. Pokoknya sumber yang paling kuat adalah jurnal sama skripsi, tesis, pokoknya semacamnya kayak gitu. Kalau televisi dan lain sebagainya tadi itu menurut kakak sangat-sangat direkomendasikan untuk dihindari gitu ya. Jangan sampai masukin yang itu. Itu sih. Yunila, gimana? Masih bingung kah? Sudah paham, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama Yunila, semangat ya. Baik Kak, masih banyak nih Kak pertanyaannya, Masya Masih Allah. banyak, ya. Iya, benar Kak. Teman-teman benar-benar antusias nih Kak. Mungkin boleh ya langsung dipersilakan kepada Kayla Kalista dari Seman 1 Lewiliang. Tadi udah chat ya di kolom chat. Mungkin langsung saja Kak open mic-nya. Iya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan bertanyanya. Perkenalkan, nama saya Kayla Kalista dari SMA Negeri 1 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Izin bertanya, apakah kakak pernah mengalami writer's block? Lalu apa yang kakak lakukan jika mengalami writer's block yang pastinya kita nggak dapat menuangkan apapun dalam dunia tulis-menulis, Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya gimana? Kakak pernah mengalami writer block nggak Kak? Terus kalau misalkan kakak pernah, gimana sih kakak mengatasi writer block itu? Kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kayla. Oh, kakak nggak tahu ya kalau di sini ada anak SMA ya? Iya Kak, di sini juga dibuka untuk umum Kak. Oh iya, oke Kayla. Jadi sebelumnya ini ya dari SMA 1 Lewiliang, kakak 2 tahun loh di Forces dulu, community development-nya, binanya anak SMA 1 Lewiliang, kayak gitu. Jadi mungkin belum tahu gitu ya, udah masih kelas berapa gitu ya Kaylanya. Kalau untuk masalah yang tadi, karena kakak udah biasa nulis ya, tapi pasti pernah yang udah blank banget, yang udah ini mau nulis apa, nggak tahu, kayak gitu. Nah, kakak biarin aja sih sebenarnya gitu. Mungkin kakak perlu aktivitas yang lain. Kadang kan kita juga bosan ya, kayak gitu. Tapi bosannya jangan sampai berkepanjangan. Nanti motivasi nulisnya hilang, kadaluarsa gitu istilahnya. Kalau misalnya udah mulai kayak udah bosan banget sama yang namanya nulis atau apa yang pengen kita tulis, biasanya kakak akan coba cari mentor atau motivasi kayak gitu. Kakak punya mentor loh, pokoknya kalian kakak saranin harus punya mentor juga gitu yang selalu ngingetin, baik itu dalam hal yang baik ataupun dalam hal lomba, sesuai passion kalian aja sih gitu, harus punya mentor. Itu sih dari kakak. Kayla gimana? Lalu bagaimana Kak Terima Kayla? kasih banyak Kak atas Ya, sama-sama. jawabannya. Semangat Sangat Kayla. Alhamdulillah. Ya Kak. Sudah terjawab ya berarti ya Kak Kayla. Oke nih Kak, masih banyak. Tapi sekarang kita coba lihat yang di chat ya Kak ya. Barangkali boleh. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Faza Hanifan. Izin bertanya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Faza dari Matematika 57. Apa sih tips kakak mengatur waktu untuk mengikuti lomba menulis atau buat konten tulis menulis dengan kuliah? Terus apa tips dari kakak jika orang yang masih belum konsisten untuk membuat konten tulis menulis, utamanya bagi yang sudah memiliki blog semacam Tumblr, Medium atau semacamnya sejak dari tingkat pertama? Terima kasih Kak.
Seperti itu Kak pertanyaannya dari Kak Faza. Baik, Faza ya, masih PPKU. Masih fresh ini ya. Oke. Sebenarnya yang masih muda-muda seperti ini, kayak Kayla juga tadi, kayak teman-teman semua itu gampang sekali dibentuk kalian, gitu ya. Jadi jangan lihat orang yang ngomong di depan kalian, misalnya pemateri atau orang-orang yang udah hebat, itu menjalani hari-hari yang baik aja gitu, yang selalu baik-baik aja. Pokoknya kalian ingat kata-kata yang terbentur gitu. Orang hebat itu nggak ada yang terbentuk dari kemewahan, pokoknya nggak ada yang terbentuk dari hal-hal yang selalu baik-baik aja, yang selalu diberi kenyamanan, itu pasti dibentur dulu gitu, dibentur dulu gitu ya. Nah, kaitannya tadi sama yang gimana sih cara untuk ngatur waktu yang kakak bilang tadi. Kalau versinya kakak tadi ya, kakak orangnya yang nggak bisa gabut gitu, bukan karena kakak rajin gitu, bukan karena kakak ambis, sama sekali nggak ada keambisan banget gitu istilahnya, karena kakak orang yang ketika diam nggak ada kerjaan atau berhenti sejenak, itu kakak akan banyak pikiran gitu, stres itu akan mulai muncul, pikiran yang aneh-aneh itu akan masuk gitu. Itu tips kakak pokoknya, kenapa setiap hari itu harus produktif. Nah, salah satu sebuah tujuan hidup yang kakak temuin adalah waktu kakak kan ngajar tadi ya di Primagama, kakak ngajar di Primagama, ada satu hari kakak benar-benar udah nggak enak badan gitu. Sementara di hari itu ada 2 kegiatan. Yang satu kakak sebagai kepala departemennya Komdev nih, salah satu divisi turun lapangnya Forses. Yang satunya lagi kakak juga ngajar di Primagama nih. Udah nih tiba-tiba 2 ini ke cancel hari itu. Harusnya biasa aja kan, maksudnya ya kemarin juga kalau sakit atau kalau ada keperluan pasti nggak bisa ikut gitu. Tapi pas hari itu tiba-tiba sorenya ada siswa kakak dari Primagama, dia video call nih Kak. Oh Kak Mardian cepat sembuh ya kayak gitu. Kita tunggu di sini kayak gitu. Sampai situ kakak coba mikir itu berapa menit yang benar-benar mengubah pola pikir kakak. Kakak mikir, ketika kakak sakit, ketika kakak nggak ada, oh yang rugi bukan cuma kakak gitu, yang sakit bukan cuma kakak, tapi banyak hal yang tertunda, banyak hal yang nggak jadi karena nggak ada kakak gitu. Jadi mulai dari situ kakak pengen setiap kehadiran kakak dimanapun, kakak harus bisa punya dampak, kakak harus bisa bermanfaat nih buat lingkungan kayak gitu. Jadi semua hal yang kakak sebutin dari pagi kakak bangun sampai malam itu harus punya manfaatnya buat kakak sama buat orang lain kayak gitu. Jadi cara mengatur waktunya adalah kalian coba cari jangan biarkan kalian istirahat dalam waktu yang banyak juga gitu ya. Jangan sampai kalian punya wasting time gitu ya. Pokoknya waktu yang terbuang percuma. Dari situ kalian akan mulai mikir, apalagi nih kegiatan yang harus saya lakuin gitu, tapi yang bermanfaat kayak gitu. Jadi ubah pola pikir yang seperti itu kalau menurut kakak untuk bisa memanajemen waktu. Oke, nah selanjutnya buat Oke, kalau dalam hal tulisan, pokoknya karena prioritas kakak, kalau lagi kuliah ya, jangan sampai ini ya, tapi terserah sih, kalau kakak prioritas utamanya tuh kuliah dulu ya, jangan sampai kuliah itu hal belakang gitu ya, kuliah nomor 1 tetap ya, kayak gitu. Nah, kalau mau konsisten dalam hal menulis, atau dalam hal apapun yang itu passion kalian, kalian suka banget, kalian harus berada di lingkungan yang tepat menurut kakak, kayak gitu. Kayak misalnya kakak masuk UKM Forses kayak gitu. Ini bukan promosi atau apa. Banyak kok UKM menulis atau ilmiah lain gitu yang bisa kalian coba, yang bisa kalian ikutin, komunitas-komunitas apa tuh banyak banget kayak gitu. Dari situ kalian akan pokoknya spontan dengan sendirinya gitu, keinginan untuk terus nulis itu ada kayak gitu. Tergantung masing-masing kalau menurut kakak. Itu tadi dari Faza ya. Gimana Faza? Halo. Baik Kak.
Sudah terjawab Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Faza ya, semangat terus. Oke, mungkin masih banyak pertanyaan nih Kak, tapi kebetulan waktu kita sudah untuk waktu tanya jawab sudah habis. Mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ataupun apa nanti bisa langsung di kontak ke kakaknya ya, boleh ya Kak? Atau bagaimana Kak? Boleh banget. Tapi jangan kapok kalau misalnya kakak lama jawab atau apa gitu. Itu bukan karena kakak nggak mau jawab atau apa gitu. Kakak sekarang sering lupa banget gitu, sering lupa. Tapi kalau diingetin terus, pokoknya di spam aja terus, sangat nggak apa-apa gitu. Kakak nggak baper gitu kalau misalnya di spam ini anak kayaknya ini banget sih, kayak enggak kok kayak gitu ya. Kontak aja tadi ya udah kakak kasih kontaknya di slide terakhir. Iya, betulnya teman-teman. Mungkin nanti di-share ya kontaknya kembali. Atau boleh langsung di-follow di IG-nya Kak Mardian, di @mardian_. Nah, atau bisa langsung di-chat di WhatsApp-nya ya Kak ya? Iya, boleh. Oke. Nah, sudah terbuka lebar nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, jadi jangan malu-malu. Kayak poin yang tadi yang Kak Mardian sampaikan, jangan malu untuk bertanya, tetap semangat buat nulis-nulis. Mungkin sebelum itu ada closing statement Kak dari Kak Mardian buat teman-teman semua nih, biar semangat pada nulis. Kalau closingnya gimana ya? Pokoknya dari kakak ada satu ini sih challenge, kalau kalian mau, tapi terserah sih kayak gitu. Kalau sekarang kan hype-nya tuh media sosial ya, kalau kakak bilang ya. Media sosial itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Kakak pernah mikir nih, kok media sosial itu buat apa sih gunanya kayak gitu? Misalnya kita upload foto nih, upload ini ada kesenangan tersendiri gitu, kita nge-sharing kegiatan kita gitu. Tapi kakak lihat, apakah orang yang lihat itu bermanfaat nggak sih gitu buat mereka yang ngelihat? Nah, kakak pengen mungkin teman-teman yang mau tulis hal paling berkesan kalian nih di Instagram kalian. Nanti boleh tag kakak, hal berkesan kalian setelah pertemuan ini apa sih yang benar-benar kalian ingat gitu ya, yang benar-benar berkesan buat kalian. Nanti bisa tag Instagramnya kakak, jadi kalian bisa dapetin ilmu di situ. Kalian juga bisa untuk bermanfaat buat banyak orang. Siapa tahu nih ilmu kalian yang kalian bagiin sekali atau hari ini aja, itu ternyata diingat terus nih sama orang itu sampai nanti dia jadi guru, dia kasih tahu lagi anak muridnya. Itu kan berarti ilmu dan amal yang mengalir kayak gitu. Dan salah satu lagi yang menurut kakak adalah kekuatan dalam diri kita yang harus kita terus untuk tingkatkan adalah rasa percaya diri gitu. Kalau prinsip kakak adalah gimana kita bisa membuat orang lain percaya sama karya kita sendiri, kalau kita sendiri aja nggak percaya sama apa yang udah kita buat, apa yang udah kita rancang. Gitu sih dari kakak. Makasih ya moderatornya, keren banget, semangat sekali ya. Masya Allah, terima kasih Kakak, materinya luar biasa banget. Oh iya Kak, kebetulan kami juga ada challenge nih Kak buat teman-teman. Nanti boleh, izin ya Kak, izin tag nanti follow IG silahkan. Dan tag IG Kakak untuk challenge ini. Baik, terima kasih Kak Mardian atas penyampaian materi yang luar biasa dan juga tips-tipsnya. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan materi yang luar biasanya ini dan bisa disalurkan ya. Jangan lupa insight-insight-nya yang didapat apa aja. Dan boleh nih sebelum penjelasan challenge, kita mau dokumentasi dulu. Boleh teman-teman yang belum open cam, boleh langsung open cam dahulu. Kita berfoto terlebih dahulu dengan Kak Mardian. Ayo teman-teman yang belum open cam-nya. Nanti akan ada penjelasan challenge nih yang di sini. Pasti penasaran kan challenge-nya apa? Oke, langsung aja ya. Mungkin boleh dari teman-teman panitia bisa dibantu. Oke, di saya ada 2 layar, jadi ditahan ya. Oke, ini masih ada layar 1 nih yang baru muncul. Oke. Tunggu sebentar. Oke, kita mulai ya.
1, 2, 3. Oke, tahan. Selanjutnya layar kedua. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua ya, moderatornya juga, panitianya juga. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Mardia, Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman materinya, lengkap dari tipsnya, dari niat sampai akhir, sampai tips and trick buat teman-teman yang pengen ikut lomba dan buat menulis sudah sampai disampaikan oleh Kak Mardia. Masya Allah. Baik nih teman-teman, setelah ini akan ada penjelasan terkait challenge nih. Boleh nih dari teman-teman panitia. Kayak tadi ya teman-teman, kenapa saya sering menyampaikan jangan lupa insight-insight karena di akhir ini teman-teman akan ada challenge. Nah, gimana sih challenge-nya? Membuat hashtag sharing insight sesi 2 be the best of your version for writing dengan ketentuan hashtag sharing insight dalam bentuk hikmah atau poin pelajaran yang kamu dapatkan pada sesi ini. Kemudian hashtag sharing insight dibuat sekreatif mungkin dan diupload ke Instagram, baik itu feed maupun Instastory, kemudian tag akun @iscipb.alguria dan pembicara yaitu di @mardianisnawati dengan hashtag sharing insight dai, hashtag dai chapter prestasi, hashtag dai CP sesi 2, terus hashtag be the best of your passion for writing. Nah, mungkin teman-teman tadi udah dapat insight luar biasanya ya, jangan lupa di-share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan insight-insight yang teman-teman dapatkan pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, tapi sebelum itu akan ditutup dengan pembacaan doa oleh Kak Fajar. Baik, kepada Kak Fajar, dipersilahkan. Mohon maaf Kak Fajar, suaranya masih kecil. Sudah kedengaran? Sudah Kak. Cek. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini diberkahkan, dirahmatkan dan dilimpahkan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman semua bisa diangkatkan tangannya, bisa fokus dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabb. Memberikan kepada kami tempat yang sebaik-baik tempat ya Rabb. Majelis sebaik-baik majelis ya Rabb. Kau kumpulkan kami untuk bisa menuntut ilmu, menimba ilmu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah ya Rabb kegiatan pada hari ini bisa menjadi kegiatan yang penuh dengan berkah, rahmat dan penuh karunia dari Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kegiatan ini bentuk rasa syukur kami ya Rabb atas pemberian nikmat yang Kau berikan selama ini ya Rabb. Kau berikan kepada kami kenikmatan sehat, kenikmatan ilmu, pengetahuan, kenikmatan banyak hal ya Rabb. Jadikanlah ini bentuk rasa syukur kami kepada Engkau ya Rabb. Dan ya Allah ya Rabbi, jadikanlah ini ya Rabb, untuk ilmu ini ya Rabb sebagai penggugur dosa buat kami ya Rabb. Allahumma innaka karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, jikalau ya Rabb di hati kami masih ada keras ya Rabb untuk menerima
ilmu pengetahuan bukalah ya Rabb pintu kami ya Rabb, bukakan pintu seluas-luasnya ya Rabb, kami mudah ya Rabb untuk menerima nasihat, menerima ilmu pengetahuan ya Rabb, untuk kedepannya kami bisa menjadi orang lebih baik lagi ya Rabb, dan insya Allah menjadi penghuni surga di Allah akhir nanti ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi, luruskan niat kami ya Rabb, semoga setelah acara ini kami bisa mempraktikkan ilmu kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya Rabb. Ya Allah, dan jadikan kegiatan kami ini ya Rabb bisa menjadi ladang pahala buat orang tua kami juga ya Rabb. Bentuk rasa cinta kami kepada orang tua kami ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Rabb, kami memohon jadikanlah kami ya Rabb tetap bersama ya Rabb, ukhuwah kami tetap bisa terjaga ya Rabb. Jadikanlah kami bisa saling mencintai karena Engkau ya Rabb, saling bisa menghargai, saling menyayangi ya Rabb karena Engkau ya Rabb. Saling bisa menasihati, saling tolong menolong ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar atas pemimpin doanya. Baik nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk presentasi. Link presentasinya bisa dicek di room chat-nya, bisa langsung diisi, jangan lupa langsung diisi, jangan sampai kelupaan ya kan. Kemudian jangan lupa dengan challenge-nya, siapkan insight-insight luar biasa yang didapat hari ini dan kita share dengan cara challenge-challenge yang tadi ya, hashtag-nya jangan lupa dan jangan lupa juga tag Kak Mardian supaya kita sama-sama share dan berbagi ilmu yang telah kita dapatkan. Oke, terima kasih kepada Kak Mardian yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, kepada teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta yang telah luar biasa antusias, baik penanya maupun teman-teman yang lainnya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa kita praktekkan dalam kepenulisan ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup. Beli minuman pakai santan, buat layang-layang pakai bulu. Dari saya cukup semantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa datang kembali di malam ini. Terima kasih kakak semua dan penitianya. Izin wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa rangkaian dai selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua juga panitia yang